Saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Mau ngapain Kemenkyu? Udah ada proses bisnis dan ingat, itu adalah asuransi sosial, dana amanah, bukan uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun tuh kita dibagi, Pak. Ini BUMN juga kan dipotong kan? Sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS TNI Polri nggak butuh, tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Soalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambal 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambal dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambal 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana yang dipotong orang kerja puluhan tahun, duitnya kemana? Pertama, yang kedua, bagaimana model investasinya? Lu investasikan kemana? Kok sembarangan investasinya? Sampurasun, dulur di lembur, baraya di kota. Nah, ada isu yang baru terkait dengan rencana pemerintah untuk efisiensi anggaran di beberapa lembaga kementerian. Salah satunya di Kementerian Keuangan. Ada isu yang sangat krusial dan lagi menjadi pembahasan terkait rencana adanya pemangkasan anggaran untuk dana pensiun ASN, TNI, dan Polri. Seperti apa sih pembahasannya? Kita simak, apakah memang dana itu boleh dipotong oleh pemerintah? Yuk. Ada dana fiktif investasi taspen. Lalu kemudian orang mengatakan, pensiun membebani APBN. Janganlah membangun narasi pensiun membebani APBN. Pensiun itu kan gini, kalian juga punya pensiun ya? Besti-besti kan punya kan? Pensiun. Nah, kelihatan wajah Rita itu. Jadi pensiun ini kan orang pensiun. Dia PNS TNI Polri bukan kemudian dapat giveaway pensiun sama tabungan hari tua ditambahin. Enggak, ini enggak ada, bukan giveaway. Dari gajinya dia bukan ditambahin pensiun dan tabungan hari tua. Bukan gini, balikin tuh ke Kementerian Keuangan. Nah, ini gaji dipotong 3, sekian persen, 3,25%, tabungan hari tua 4,75% adalah untuk jaminan pensiun. Total 8% dia dipotong setiap bulan dari gajinya. Jadi sumber tabungan hari tua dan dana pensiun uang dia sendiri adalah uang pekerja, bukan uang APBN. Iya, tapi kan mereka ini dalam konstruksi dia sebagai pekerja negara, PNS TNI Polri, pemberi kerjanya negara. Swasta aja pemberi kerja ada cost sharingnya, tapi tidak di tabungan hari tua dan di jaminan pensiun itu adalah 100% milik pekerja. Lalu persoalannya apa? Persoalannya bahwa APBN itu harus menambal dana pensiun. Ini bisa krisis moneter loh kayak di Yunani akibat salah kelola dana pensiun. 2020 harus ditambal 125,5 triliun. 2021 128,3 triliun. 2022 130. 2024 harus ditambal dari APBN 164 triliun. Dan 2025 diproyeksikan harus ditambah 175 triliun. Pertanyaannya, itu dana yang dipotong orang kerja puluhan tahun, duitnya kemana? Pertama, yang kedua, bagaimana model investasinya? Lu investasikan kemana? Kok sembarangan investasinya? Ingat loh, ini asuransi sosial, beda pengelolaannya dengan asuransi komersial. Ya katanya mereka PNS TNI Polri maksudnya biar ada pajak manfaat juga dipotong kok.
Katanya biar ada manfaat Manfaatnya pensiunnya buat makin siapa? gede. Terus kemudian makanya itu pengelolaannya banyak yang salah menempatkan dana. Akhirnya kan yang dirugikan Yang pekerja salah juga. kan bukan pensiunannya. Iya, betul. Jangan Pengelolanya. makanya itu kekerasan simbolik loh. Mantap. Lewat bahasa. Ini. Ketika saudara-saudaraku yang terhormat di Kementerian Keuangan mengatakan pensiun membebani APBN, sama dengan mengatakan PNS, TNI, Polri, dan siapapun yang dipotong upahnya, kita semua dipotong upahnya, membebani negara. Membebani negara itu ketika orang yang mengelola duit potongan upah kita nggak amanah. Ya. Dia sembarangan, jadi korupsi di Jiwasraya 16 sekian triliun, jadi korupsi di Asabri 22 triliun, jadi investasi fiktif di Taspen 1 triliun. Terus saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Upah PNS TNI Polri itu 448,75 triliun. Mau ngapain Kemenkyu? Udah ada proses bisnis dan ingat, itu adalah asuransi sosial, dana amanah, bukan uang yang ditambahin untuk seolah-olah pensiun tuh kita dibagi, Pak. Ini BUMN juga kan dipotong kan? Sama PNS TNI Polri. Mungkin yang di atas PNS TNI Polri nggak butuh, tapi setidaknya kita memperjuangkan para PNS dan prajurit TNI Polri yang berada di garda terdepan pelayanan publik. Nah, demikian pimpinan, mudah-mudahan ini nanti di rapat berikutnya juga menjadi perhatian. Dan terakhir saya mengingatkan saudara-saudara yang bertugas di Kementerian Keuangan, bukan berarti saudara-saudara itu adalah pemilik uang Republik ini. Bukan. Jadi konstruksi untuk moneter dan fiskal kita rasanya jangan merasa itu duit lu pada lah, istilahnya begitu. Itu adalah terutama untuk pensiun dan hari tua, sekali lagi potongan upah para pekerja dan prajurit TNI Polri. Mohon dukungannya pimpinan dan anggota Komisi 6 dan seluruh rakyat Indonesia. Jika kita menyimak paparan dari Rieke Diah Oneng Pitaloka tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa uang dana pensiun yang dimiliki oleh ASN, TNI, dan Polri itu bukan bersumber dari uang subsidi, akan tetapi merupakan uang yang menjadi hak setiap pegawai negeri yang sudah dipotong setiap bulannya ketika mereka menerima gajian. Secara pribadi, saya menegaskan menyetujui program untuk efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Akan tetapi harus tepat pada sasaran dan jangan merugikan masyarakat banyak. Oke, kita kawal terus kebijakan Presiden Prabowo sehingga subsidi anggaran tepat kepada sasarannya dan masyarakat Indonesia semakin sejahtera. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyaksikan. Sampurasun. Bye-bye.